Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 dengan NPM 2410 dengan nama saya sendiri itu Muhammad Bumi Siva Saputra dengan NPM 2410104023. Saya Muhammad Rizky Zahran Razak dengan NPM 2420104064 dari K3 juga. Oke, di sini saya akan mempraktikkan pengerjaan modul dari PJBL yang kelompok 5 ini kami buat. Oke, pertama kita ke sini pencet data usaha terlebih dahulu. Kemudian ini tidak usah ya karena kita juga belum membuat logonya. Di sini ketik nama PT-nya yaitu PT PT Mebel Makmur Jaya. Oke, selanjutnya pilih bidang usahanya, yaitu bidang usahanya adalah outer. Setelah itu buat data usaha. Oke, setelah seperti ini, setelah tadi sudah dimasukkan itunya, apa nama data, apa bukan datanya, membuat perusahaannya. Setelah itu kita pencet lanjutkan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah itu nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian kategori usahanya adalah distributor. Tanggal mulai datanya yaitu tanggal 31 12 karena Desember tahun 2023. Kemudian mata uang dasarnya adalah Indonesia rupiah. Metode biaya persediaannya adalah Vivo. Setelah itu kita pencet selanjutnya. Sini juga selanjutnya. Dan ini kita jangan dicentang karena ini bahaya ini. Nanti ke depannya bakalan susah. Kita nonaktifkan. Setelah itu kita pencet selesai. Oke. Terus menunggu terlebih dahulu. Oke, nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, ini tab bagian berita kita hilangkan. Kita X. Kemudian kita ke dashboard. Di sini kita bisa pencet pengaturan, kemudian preferensi. Oke, kita menunggu terlebih dahulu. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, yang ini distributor dan outer tidak perlu diganti. Setelah itu kita masukkan nomor teleponnya. Nomor teleponnya itu kita masukkan yang sesuai pada modul. 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita masukkan faksmilinya. Setelah sudah masukkan faksmili, kita masukkan emailnya yang sesuai pada modul. Setelah itu kita ke ini sudah diisi semua, masuk ke bagian alamat di sini. Alamatnya kita tulis
Bandungan Barat 78, terus Kabupaten Magelang dengan kode posnya yaitu adalah 06101. Setelah itu kita klik simpan. Oke, setelah ini kita mengatur fitur perusahaan, yaitu sama seperti tadi, pengaturan, preferensi, kemudian fitur. Di sini kita multi mata uangnya dinyalakan ya, karena kita pakai SGD. Setelah itu kita simpan. Setelah ini kita membuka menu perusahaan, terus mata uang. Setelah itu kita di sini cari Singapura dolar, kemudian simpan. Setelah selesai, kita masuk ke kembali perusahaan, pajak, terus kita cari yang di sini yang di hijaunya. Nah, di sini sudah persentasenya sudah disesuaikan dengan informasi perusahaan atau pajak yang berlaku pada tahun tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengatur fitur penjualan. Sabar menunggu terlebih dahulu. Setelah itu ini akan memunculkan seperti ini. Ketik fitur, terus bagian penjualan, oke. Setelah ini kita mengecek terlebih dahulu di bagian fitur penjualan yang baru dicentang di awal terlebih dahulu, yaitu ada ini, kemudian fitur pembelian juga sama, nanti akan seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu fitur persediaan sama akan seperti ini. Setelah itu kita akan lanjut ke impor data akun. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar akun. Yang pertama yaitu kita buka buku besar, terus akun perkiraan,
terus yang hijau, kemudian impor data, kita menggunakan Excel. Setelah itu pencet sini. Kemudian kalian cari sendiri ininya, filenya taruh di mana. Kebetulan kelompok kami ditaruh di sini. Kita yang pertama yaitu adalah daftar akun, kemudian open, di sini unggah, setelah itu lanjutkan. Nah, ini jangan lupa ya, ini lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Di sini juga dicentang. Oh, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nanti akunnya akan sebanyak 72 seperti ini. Selanjutnya kita tutup. Setelah itu kita pencet ke bagian daftar pemasok. Di pemasok. Terus yang hijau. Terus impor data. Setelah itu cari dulu datanya. Nah, ini di sini kita menggunakan yang kedua karena kan daftar pemasok. Open, setelah itu unggah. Setelah ini abaikan saja. Nah, ini juga sama, jangan lupa lakukan update atau dicentang terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nanti data yang akan berhasil diimpor itu sebanyak 6 data. Kemudian tutup. Kemudian pemasok tutup. Setelah ini kita ke bagian impor daftar pelanggan. Ke penjual. Terus pelanggan. Setelah itu klik bagian hijau. Setelah itu impor data Excel. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu filenya. Nah, filenya yang ini yang nomor 3 ya, daftar pelanggan. Kemudian open. Setelah itu unggah. Yang ini abaikan saja. Terus kita ke lanjutkan. Nah, ini sama dicentang dulu sebelum melanjutkan. Nah, nanti datanya akan, jika berhasil diimpor, itu datanya akan sebanyak 6 data yang berhasil seperti ini nantinya. Nah, itu tutup. Pelanggannya juga tutup. Selanjutnya adalah mengimpor daftar barang. Pertama, kita masuk ke bagian persediaan, terus kategori barang. Kategori barang terlebih dahulu.
Setelah itu kita tulis barangnya apa saja sih yang dijual oleh PT Mebel Makmur Jaya. Yaitu yang pertama ada lemari, kemudian simpan. Setelah itu ada meja. Nah, ini simpan. Nah, untuk memastikan kita melihat terlebih dahulu bagian hijaunya. Apakah sudah benar atau belum? Nah, nanti kalau sudah benar itu akan seperti ini. Itu ada dari 3, lemari, meja, dan umum. Setelah itu kalau sudah, kita close terlebih dahulu. Terus masuk ke persediaan. Terus gudang. Nah, ini sesuaikan diketik sesuai gudang yang tersedia pada PT Mebel Makmur Jaya. Yaitu ada gudang depan, setelah itu gudang belakang, kembali pastikan terlebih dahulu sebelum menutup close bagian gudang ini. Sebelum close bagian tab yang baru diisi, kita pastikan terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada gudangnya nanti akan seperti ini, ada gudang belakang, gudang depan, dan gudang utama. Kalau sudah benar seperti ini, kita baru bisa close. Setelah itu kita masuk bagian impornya, yaitu sama, masih di persediaan, barang dan jasa. Oke, terus ke sini. Nah, di sini kita akan menggunakan Excel yang nomor 4, yaitu daftar barang di sini. Nah, setelah itu di sini kita abaikan saja, pencet lanjutkan. Nah, di sini juga sama, jangan lupa dicentang terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Apabila data sudah berhasil diimpor, nanti banyaknya data itu sebanyak 12 data. Seperti ini. Apabila sudah, kita bisa tutup. Kemudian selanjutnya masuk ke selanjutnya kita akan mengimpor daftar aset tetap. Sebelum mengimpor, kita mengisi terlebih dahulu kategorinya apa saja. Kategori aset. Di sini tulis aset apa saja yang tersedia pada PT Mebel Makmur Jaya, yaitu ada tanah, simpan, terus gedung, simpan, dan yang terakhir adalah peralatan. Oke, setelah disimpan,
Kita jangan tutup terlebih dahulu, kita pastikan terlebih dahulu apakah kategori asetnya itu sudah tersimpan dengan baik atau tidak, atau belum. Kita pencet di bagian hijaunya. Nah, nanti di sini akan terlihat kategori asetnya itu ada gedung, peralatan, dan tanah. Baru setelah itu kita bisa close tab-nya. Setelah ini kita masuk lagi ke aset tetap lagi. Setelah itu klik yang hijau ini, import data. Datanya kita cari sama seperti yang sebelumnya. Itu ditaruhnya di mana ya? Kita cari. Nah, di sini kita masukkan yang nomor 5, yaitu adalah daftar aset tetap. Kemudian open, dan di sini diunggah. Kemudian yang ini abaikan saja. Melanjutkan. Nah, di sini itu tidak ada pencetangan karena tidak tersedia. Di sini kita lanjutkan saja. Nah, apabila berhasil, nanti datanya akan sebanyak ini 4 data. Kemudian tutup. Nah, ini nanti seperti ini. Apa aset tetapnya, yaitu ada komputer, chainsaw mesin, ruko 2 lantai, dan gedung dan tanah. Setelah itu masuk ke proses akhir bulan. Pencet bagian perusahaan, terus proses akhir bulan. Di sini kita sesuaikan bulannya, yaitu adalah bulan Desember tahun 2023. Nah, di sini apabila sudah sesuai Singapura dolarnya dan Indonesia rupiah, maka setelah itu kita baru bisa simpan. Kalau belum, coba cross check terlebih dahulu. Ketika sudah simpan, kita bisa close. Nah, kita di sini mencari daftar laporan, mencari neraca indeks kontrolnya berapa. Kemudian kita isikan tanggalnya, bulannya, dan tahunnya juga. Apabila hasil akhirnya, jumlah asetnya, dan jumlah liabilitasnya seperti pada modul, berarti Anda benar. Anda sudah bisa menginput data secara benar yang sesuai pada ajaran yang di modul. Setelah itu, kita close daftar laporannya. Kita masuk ke fitur pengerjaan transaksi bulan Januari, fitur pembelian. Di sini, di tanggal 2 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut yang tertera pada modul. Oke, kita masuk ke fitur pembelian, yaitu di tanggal 2 Januari. Meja apa yang diminta di situ kan yang tertera pada modul, itu ada meja kantor, meja belajar, meja kasir. Sebanyak 10 kuantiti meja belajar, meja kantor 20, meja kasir 10, dan tanggal dimintanya adalah tanggal 3 Januari semua. Oke, pertama kita masuk ke bagian persediaan. Setelah itu kita mengklik bagian permintaan barang.
Kemudian di sini kita isi tadi tanggal 2 Januari 02 01 2023 2024. Di sini beli barang, kita mencari terlebih dahulu, yaitu ada yang pertama meja kasir, sebanyak ini tanggal dimintanya dirubah terlebih dahulu ya. Tanggal dimintanya tuh tanggal 3 2012 3 1 2024. Kemudian di sininya 10 karena dimintanya 10. Oke, begitupun yang selanjutnya ya. Di sini ada meja kantor. Meja kantor itu sama di sini tanggal dimintanya tanggal 3/01/2024. Oke, kuantitinya sebanyak meja kantor itu yang diminta itu 20. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah meja belajar. Sama, tanggal dimintanya itu tanggal 3 2024 dan kuantitinya adalah 10. Kalau sudah seperti ini, yaitu meja kasir sebanyak 10, meja belajar sebanyak 10, dan meja kantor sebanyak 20, dengan tanggal dimintanya sama semua, itu adalah tanggal 3 Januari. Setelah itu kita klik simpan. Oke, setelah itu kita tutup tab permintaan barang. Kemudian masuk ke pembelian, pesanan pembelian. Setelah itu kita cari pemasoknya siapa. Di situ yang pertama, untuk pertama itu adalah PT Loki. Loki Furnitur dengan tanggalnya tanggal 3. Kemudian kita ambil, setelah itu ke permintaan, cari pilih, dan ini, dan yang akan kita pilih adalah hanya meja kantor. Setelah itu kita masukkan terlebih dahulu harganya. Harga yang diminta itu adalah 500.000. Dan di sini maka total harganya adalah 10 juta. Kemudian lanjutkan. Setelah itu kita ke info lainnya. Alamat kirimnya adalah Bandungan. Kemudian tanggal pengirimannya adalah tanggal 4. Setelah itu kita bisa simpan. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, kita masih ada di pesanan pembelian. Cari pilih pemasoknya, yaitu pemasoknya adalah PT Mersa Abadi. Dengan tanggalnya tanggal
03/01/2024. Karena tadi sudah ditaruh pesanan, kita langsung ambil, tidak perlu mencari barangnya. Ke permintaan, kemudian sini. Nah, ini kita pilih semuanya ya. Dan kita masukin satu-satu. Meja kasir itu harganya itu adalah 450. Setelah itu meja belajar itu seharga 100.000. Oke, nanti hasilnya akan totalnya yaitu adalah 6.105.000. Lanjut ke info. Sama yang sebelumnya, kita masukkan dulu alamatnya. Terus tanggal pengirimannya adalah tanggal 4. Oke, setelah itu kita bisa simpan. Setelah sudah disimpan, kita pastikan terlebih dahulu apakah pesanannya sudah disimpan, sudah tersimpan atau belum. Yaitu di sini ada PT Loki, Furnitur, dan PT Mersa Abadi. Setelah sudah seperti ini, kita bisa close tabnya. Setelah itu kita masuk ke tanggal 5 Januari, yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihan kepada PT Mersa Abadi pada tanggal 3 Januari. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk ke pembelian. Terus faktur pembelian. Cari di sini, tulis Mersa Abadi. Dengan tanggalnya tanggal 5. Terus kita ambil pesanan. Nah, di sini. Yaitu pesanannya adalah meja kasir dan juga meja belajar. Oke. Ketika sudah dipencet, yang pertama isi nomor faktura terlebih dahulu, yaitu INV Mersa garis miring 010. Rekening Bingat tidak usah. Setelah itu alamatnya kita bisa kasih. Tanggal pengirimannya adalah tanggal 4, dan di sini kita mobil box. Simpan sebagai data baru. Oke. Setelah semua sudah diisi, kita jangan lupa di sini ubah gudangnya ya. Yaitu yang di sini kan yang dimintakan gudang depan. Ubah. Setelah itu save atau simpan. Setelah ini kita tutup faktur pembeliannya. Pembayaran pembelian. Tadi buka menu pembayaran pembelian. Setelah itu kita pemasoknya itu adalah Mersa dengan banknya Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR, dan di sini kita ambil.
dan tanggal ini ya. Oke, kita lunasin terlebih dahulu. Kita lanjutkan, yaitu sebesar 8.250.000. Kita refresh. Dan jangan lupa ini tanggal bayarnya juga harus dirubah. Itu tanggal bayarnya tanggal 6 ya. 01/2000. Terus kita cari ke info lainnya. Kita isi di sini kan metode bayar adalah menggunakan cek giro. Kita isi ceknya, yaitu adalah sesuai pada modul GR 0050. Rekeningnya adalah tidak usah. Tanggal ceknya adalah tanggal 12/01/2024. Tanggal jatuh temponya. Oke, setelah semuanya sudah diisi dan hasil nilai pembayarannya atau faktur dibayarnya itu adalah sebesar 8.250.000. Kemudian kita klik simpan. Oh, sebentar. Oke, karena tadi ada kesalahan, kita ini ternyata tahunnya salah, yaitu tahun 2024. Sorry, kepleset jarinya. Ketika sudah, kita bisa simpan. Setelah itu kita close. Masuk di tanggal 8, yaitu perusahaan menerima tagihan dari PT Loki Furnitur atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2024. Oke. Kita masuk ke Oke, kita tambahkan vendor baru, yaitu dengan cara buka menu fitur pembelian, kemudian pemasok. Di sini pemasoknya kita isikan ya sesuai dengan modulnya, yaitu Joli Express double S. Pemasok di sininya, kemudian kategorinya umum. Apabila sudah, kita bisa simpan. Kalau sudah disimpan, kita bisa tutup. Setelah itu masuk lagi ke faktur pembelian, faktur pembelian. Pemasoknya di sini adalah PT Loki. Dengan tanggal bayarnya, dengan tanggal 08/01/2024. Kemudian sudah diisi dengan tanggalnya 08/01/2024. Setelah itu kita bisa ambil setelah itu kita ambil pesanan. Ya, ini pesanannya adalah meja kantor sebanyak 20 pieces. Harganya adalah 500.000. Kita masukkan terlebih dahulu, yaitu nomor fakturnya. Nomor fakturnya adalah Loki strip 020. Kemudian rekening bank tidak usah, alamatnya kita masukkan, dan nomor faktur pajaknya, tanggal faktur pajaknya tetap segitu. Info pengirimannya. Oke, setelah sudah diisi nomor fakturnya, kita ke bagian sini. Di sininya angkut, beban angkut pembelian. Kemudian kita checklist alokasi barang. Di sini tagihannya ke siapa?
ke Jolly Express dengan jumlahnya yaitu adalah 600.000. Setelah itu lanjutkan, maka nanti hasilnya akan seperti ini, yaitu adalah 11.100.000, PPN-nya adalah 1.100.000, subtotalnya adalah 10 juta. Ketika sudah terisi semua, tanggalnya dari mulai tanggal sudah benar, tanggal 8 Januari 2024, kemudian di info lainnya juga sama, tanggal fakturnya, tanggal pengirimannya. Setelah itu beban angkutnya juga 600. Oke, kita simpan. Setelah disimpan, kita masuk ke tanggal berikutnya, yaitu kita tutup terlebih dahulu faktur pembeliannya. Di sini adalah tanggal 9, perusahaan menerima tagihan dari Jolly Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada Loki Furniture tanggal 8 Januari 2024. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah JE1010 dan nilai yang ditagih sebesar 575. Oke, kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Di sini pemasoknya kita tulis ya, Jolly Express. Di sini tanggalnya tanggal 9. Terus kita ambil di sini, ambil biaya pembelian. Nah, di sini sudah Loki 600. Oke, setelah itu kita isi fakturnya, yaitu fakturnya adalah CE 10 10. Kemudian ke sini ke bagian beban angkut. Setelah itu pencet ini, ubah angkut pembeliannya, jumlahnya itu kita rubah yaitu sebesar 575. Nah, kita isi. Tanggal pengirimannya juga jangan lupa dirubah yaitu tanggal 9 dan 24. Setelah itu nanti akan hasilnya seperti ini. Total biayanya itu adalah 575 dan totalnya adalah 575 juga. Setelah ini semua selesai, jangan lupa ya pajaknya itu di checklist dan simpan. Setelah ini kita lanjut ke nomor tanggal 10, yaitu perusahaan melakukan deposit kepada PT Jaya Manara sebesar 7.250 dengan nomor faktur DP-1212. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri DR. Nah, di sini kita langkah awalnya yaitu adalah ke bagian pembelian, terus uang muka pembelian. Di sini kita ketik Jaya Manara. Kita cari di sini tanggalnya tanggal 10. Kemudian di sini uang mukanya kita tulis yaitu sebesar 7.250 kena pajak. Pajaknya kita cari yaitu adalah 11%. Setelah itu kita ke info lainnya, kita tuliskan
Nomor fakturnya yaitu adalah DP garis miring 1212. Setelah itu alamatnya. Ketika sudah selesai semua, kita ke proses pembayaran. Cari di sininya pembayarannya menggunakan Bank Mandiri DR. Bank Mandiri DR. Kita refresh terlebih dahulu. Tanggal bayarnya adalah tanggal 10 2024. Setelah itu kita ke info lainnya. Di sini menggunakan metode bayar adalah transfer bank. Oke. Setelah itu kita simpan. Ketika sudah, kita bisa tutup. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya, itu adalah tanggal 11, yang dimana perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Jaya Manara dengan detail sebagai berikut, yaitu lemari arsip pinus sebanyak 20 kuantiti dengan harga barang yaitu 790. Yang pertama, kita ke pembelian. Setelah itu pesanan pembelian. Setelah pesanan pembelian, kita tulis pemasoknya, yaitu adalah PT Jaya Manara. Jaya Manara, tanggalnya tanggal 11/01/2024. Terus kita pilih barangnya. Lemari arsip pinus, kuantitinya sebanyak 20, dengan harganya 790. Nah, nanti ininya akan sebesar, total harganya sebesar 15.800.000. Dengan PPN totalnya adalah 17.538. Setelah itu ke info lainnya, kita masukkan alamat. Tanggal pengirimannya tidak usah diganti. Setelah itu kita bisa lanjut simpan. Oke, kita bisa tutup tab pesanan pembelian. Lanjut ke tanggal 12 Januari, yang dimana perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari 2024. Barang dimasukkan ke gudang. Nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Jan garis miring 121. Oke, pertama kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Di sini kita bisa tulis Jaya Manara. Tanggalnya jangan lupa tanggal 12. Kemudian di sini bisa ambil uang muka ya. Nah, ini uang mukanya tadi adalah nanti itu kita bisa ambil. Di sini ada 2 dari pesanan. Di sini. Kemudian yang satu laginya adalah uang muka. Uang muka nanti di sini. Nah, nanti akan hasilnya itu sebesar totalnya ya. Totalnya itu sebesar 17.538.000 rupiah. Oke, kita ke info lainnya. Isikan nomor faktur terlebih dahulu dengan faktur Jan 121. Setelah itu alamatnya juga jangan lupa. Pajaknya juga kena pajak. Ya, tanggal 12, tipe transaksinya tidak perlu. Tanggal pengirimannya adalah tanggal
12. Tidak usah menggunakan mobil box. Setelah semua beres seperti ini, kita bisa simpan. Oke. Nah, ini untuk untuk pembelian, untuk transaksi pembelian semua udah selesai. Kita bisa lanjut ke waktu ini. Untuk fitur pembelian itu sudah selesai. Nah, ini kita bisa lanjut ke fitur penjualan. Oke, selanjutnya adalah fitur penjualan yang dimulai pada tanggal 6 Januari. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Solidayasa dengan rincian lemari arsip pinus 35 pieces, kuantitinya sebanyak 35 dengan harganya yaitu adalah 975.000 per pieces. Kemudian selanjutnya adalah lemari display jati 15 kuantitinya 15 dengan harga per piecesnya adalah 1 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah lemari buku mahoni dengan kuantiti sebanyak 20, harga satu piecesnya adalah 210.000. Oke, yang pertama kita di sini bisa membuka penawaran penjualan terlebih dahulu. Di sini ke penjualan. Setelah itu penawaran penjualan, ketik di sini CV Solidayasa. Solidayasa dengan tanggalnya yaitu tanggal 6/01/2024. Kemudian di sini kita bisa diisi secara manual ya. Yang pertama adalah lemari arsip pinus. Lemari arsip pinus yaitu sebanyak 35 pieces. 35, harganya itu adalah 975. Setelah itu selanjutnya lemari display jati sebanyak 15 pieces. Selanjutnya bisa ke buku mahoni. Oke, di sini lemari buku mahoni sebanyak 20 pieces. Setelah semua sudah dimasukkan, maka totalnya yaitu adalah sebesar 83.388.750. Setelah itu kita bisa lalu simpan. Kita cek terlebih dahulu apakah ada. Oh, tidak ada. Kita bisa simpan. Setelah itu masuk ke tanggal 7 Januari. Yang dimana di sini perusahaan itu menerima pesanan penjualan dari CV Solidayasa dengan nomor PO yaitu adalah 0077 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari. Oke, di sini kita bisa buka fitur penjualan. Kemudian di sini pesanan penjualan. Masuk ke pesanan penjualan, dipesan oleh di sininya CV Solidayasa. Solidayasa. Kemudian kita di sininya merubah tanggalnya itu tanggal 7/01/2024. Setelah itu kita bisa ambil penawaran. Kita cari barangnya. Nah, ini kan tanggal 6 di barangan nih. Kita klik semuanya. Setelah itu kita ke info lainnya, kita masukkan nomor PO-nya yaitu adalah 0077. Alamatnya tidak usah.
dengan tanggal pengirimannya adalah tanggal 8 2024. Oke, selanjutnya bisa kita langsung proses. Kita buka ini proses uang muka. Setelah itu kita di sini merubah uang mukanya, yaitu sebesar 26 juta. Yang dimana di sini tuh sudah termasuk kena pajak dan juga total termasuk pajak. Tanggal faktur pajaknya itu jangan lupa kita rubah, dan juga tanggal ini juga kita rubah, yaitu tanggal 7 pembayarannya. Dan tanggal faktur pajaknya juga sama, itu tanggal 7 Januari 2024. Lalu kita coba lihat dulu di sininya, oh tidak ada. Oke, kita bisa langsung ke proses pembayaran. Kemudian di sini kita refresh terlebih dahulu. Banknya kita menggunakan Bank Mandiri DR. Setelah itu kita ke info lainnya. Di sini mentransfer bank. Oke. Lihat dulu hasil akhirnya, yaitu total nilai pembayarannya adalah 26 juta. Nah, ini untuk tanggal bayar juga jangan lupa ya, kita rubah, yaitu tanggal 7 Januari 2024. Jika sudah semua step-step tadi, kita bisa langsung simpan. Oke, selanjutnya ketika tanggal 7 sudah selesai, kita bisa lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 8. Yang dimana tanggal 8 itu perusahaan mengirimkan barang kepada CV Solidayasa atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2024. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, di sini kita bisa membuka fitur penjualan, pengiriman pesanan, masukkan di sini CV Solidayasa. CV Solidayasa dengan tanggal kirimnya 08 01 2024. Pengirimannya menggunakan mobil box. Setelah itu kita bisa ambil pesanan, kemudian cari pesanannya, kita lanjut. Sudah lanjut, kita ubah gudang. Ini pakai gudang depan semua ya. Nah, untuk lemari arsip pinus itu kita kurangkan menjadi 25. Dikarenakan untuk stoknya tidak mencukupi. Untuk pengiriman selanjutnya akan dikirimkan pada lain hari. Apabila semua sudah diganti beserta lemari pinusnya, kita bisa cek terlebih dahulu apakah di info lainnya itu ada yang dapat mempengaruhi atau tidak. Untuk nomor PO-nya sudah diisi, yaitu 0077. Oke, setelah itu kita bisa langsung simpan saja. Ketika sudah disimpan, kita bisa lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya yaitu adalah tanggal 10 Januari 2024, yang dimana penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail meja kasir sebanyak 10 dengan harga per piecesnya adalah 700.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 500.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri IDR.
Oke, yang pertama kita bisa membuka fitur penjualan. Setelah itu faktur penjualan, karena ini kan menggunakan secara tunai ya. Langsung ke faktur, terus kita isi ininya pelanggan umum. Pelanggan umum tanggal 10 Januari 01 2024. Oke, kita bisa selanjutnya kita pilih barangnya apa saja yang diperlukan, yaitu meja kasir. Meja kasir sebanyak 10 pieces. Di sini diganti dari gudang depan. Setelah itu kita bisa lihat di bagian info lainnya apa saja ini diperlukan. Tanggal faktur pajaknya 10, tanggal pengirimannya adalah 10 Januari 10.01.2024. Pengiriman menggunakan mobil box. Jika sudah, kita bisa klik tombol ini logo uang. Nah, di sini kita masuk ke pendapatan lain-lain, tulis akunnya pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Isikan jumlahnya yaitu sebanyak 500.000. Setelah itu, maka nanti hasilnya akan sebanyak ya, totalnya itu sebanyak 8.270.000 dengan PPN-nya 770.000, total biayanya 500 dan subtotalnya adalah 7 juta. Setelah sudah, kita klik proses. Terus pembayaran. Ininya kita bisa refresh terlebih dahulu. Di sininya Bank Mandiri IDR karena menggunakan tunai. Setelah itu kita rubah terlebih dahulu ya tanggal bayarnya ya. 10.01.2024. Metode bayarnya menggunakan apabila sudah semua terisi, kita bisa langsung ke simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 11 Januari. Di sini perusahaan menerima penjualan dari CV Mebel Andalan dengan detail barang sebagai berikut, yaitu meja kantor sebanyak 10 pieces dan meja belajar 10 pieces. Untuk harga meja kantor itu 900.000 per pieces dan meja belajar itu 350.000 per pieces. Nah, atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari. Nah, di sini kita bisa ke menu, ke preferensi dulu nih, ke pengaturan, preferensi. Terus habis itu kita ke fitur. Kita buka fitur penjualan, kan di sini ada fitur faktur di muka mendahului pengiriman. Nah, ini kita centang. Lalu kita simpan. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, kita kemudian ke penjualan. Terus habis itu ke faktur penjualan.
Nah, tadi kan yang pesan itu CV mebel andalan ya. Jadi ini kita isi CV mebel andalan untuk pelanggannya. Nah, ini tanggal transaksinya kan 11 Januari, maka kita ganti tanggalnya jadi 11 Januari. Terus habis itu kita cari pilih barang sesuai apa yang dipesan tadi, yaitu meja belajar dan juga meja kantor. Untuk meja belajarnya sendiri itu 10, harganya tuh udah otomatis ya. Dan gudangnya di sini nggak usah diisi dulu. Sebentar kita isi belakang dulu. Terus habis itu kita isi juga meja kantor. Meja kantor di sini 10 pieces. Nah, di sini kan ada faktur di muka. Kita pencet ke info lainnya yang lambangnya I bundar ini, terus kita pencet ya mendahului pengiriman. Terus tanggal pengirimannya ini diganti jadi tanggal 12 Januari 2024 karena ada di soal modulnya. Untuk pengiriman sendiri dikosongkan dan kita balik lagi ke ini meja belajar tadi, gudangnya bisa diganti aja dan meja kantor juga gudangnya bisa diganti aja karena kita pakai fitur faktor mendahului pengiriman. Terus kalau udah nanti kita proses. Untuk alamatnya di sini nggak bisa diisi. Kita proses pembayaran. Nah, kan di sini terima dari CV mebel andalan ya. Untuk tanggal bayarnya sendiri itu tanggal 11/01/2024, 11 Januari. Terus ini banknya Bank Mandiri IDR. Untuk nilai pembayaran sendiri kita refresh tombol, kita hitung ini di refresh. Dan metode bayarnya transfer bank. Kita pada info lainnya. Nah, kalau udah, ini bisa kita simpan. Oke, kita tutup dulu tabnya yang nggak kepakai. Kita masuk ke transaksi tanggal 12 Januari. Di sini perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan pada tanggal 11 Januari 2024. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Oke. Ini kita ke fitur penjualan, terus ke pengiriman pesanan. Kita pilih pelanggannya ini 11 Januari tadi yang pesan itu CV mebel andalan. Iya, CV mebel andalan. Terus ini kan tadi tanggal 12 Januari, diisi tanggal 12 Januari. Nah, pengirimannya bisa pakai mobil box. Kita ambil dulu uang faktur di muka. Tanggal 11 Januari tadi, ini kita pilih. Di sini kita ambil semuanya, kita klik lanjut. Terus habis itu, info lainnya nggak ada yang perlu diubah. Kita ganti gudangnya jadi depan. Kita ubah jadi gudang depan. Terus kalau udah bisa disimpan. Ya, bisa disimpan. Nah, kita akan lanjut ke transaksi tanggal 13 Januari 2024. Di sini perusahaan mengirimkan sisa barang kepada CV Solidayasa atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2024.
Nah, barang ini bakalan dikeluarin dari gudang belakang. Pengiriman ini pakai mobil box. Di sini kita ke penjualan, terus pengiriman pesanan. Kan tadi CV-nya Solidayasa ya, yang transaksi itu. Ini kita isi tanggal 13/01/2024. Terus pengirimannya itu pakai mobil box. Kita ambil pesanan. Pesanan di sini masih kurang lemari arsip Pino 10 pieces. Nah, ini PO-nya sudah otomatis. Untuk ini kita klik, barangnya jadi gudang belakang sesuai soal. Jika udah, klik lanjut. Terus habis itu kita bisa simpan. Nah, kita tutup tabnya. Terus kita ke tanggal 14 Januari 2024. Di sini perusahaan melakukan penagihan kepada CV Solidayasa atas pengiriman pesanan di tanggal 8 dan 12 Januari 2024. Pertama kita bakalan masuk ke penjualan, terus faktur penjualan. Ini kita pilih pelanggannya Solidayasa, tanggalnya ganti 14 Januari 2024. Terus kita klik ambil pengiriman. Nah, di sini ada dua-duanya kan. Ini diambil semua. Sama caranya kayak tadi. Kita ambil semua. Terus kita bakalan simpan. Ini ada yang perlu diubah enggak? Enggak ada yang perlu diubah ya. Untuk tanggalnya juga. Kita cek lagi. Jadi sudah aman. Kalau kita simpan saja. Nah, masuk ke transaksi tanggal 15 Januari. Di sini perusahaan menerima return dari CV Solidayasa atas faktur tanggal 14 Januari 2024. Nah, barang yang diretur adalah lemari arsip Pino sebanyak 1 pieces karena barangnya cacat atau rusak. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Karena tadi yang pakai gudang depan itu yang tanggal 8, berarti nanti kita bakalan ngurangin yang tanggal 8, yaitu yang lemari arsipnya 25. Ini kita masuk ke penjualan, terus faktur salah. Ke penjualan, terus retur penjualan. Habis itu kita isi pelanggannya CV Solidayasa. Tanggalnya tanggal 15 Januari 2024. Ini kita pencet klik kaca pembesar. Kita ambil yang tanggal 14 Januari. Kita klik ambil lemari arsip Pino saja yang 25 karena dia dari gudang depan. Nah, ini kita ganti kuantitasnya jadi 1. Buat lain-lainnya nggak usah diubah. Ini udah sesuai sebenarnya. Kalau udah bisa kita simpan ya. Benar kan ini udah simpan. Nah. Dan terus kita simpan. Nah, jika sudah kita tutup tab retur penjualannya. Terus kita masuk ke transaksi tanggal 16 Januari. Di sini perusahaan menerima pelunasan dari CV Mebel Andalan atas invoice nomor 9.882. Nah, di sini pelunasan dilakukan dengan giro
Bank Mandiri DR dengan nomor CG989898 dan tanggal cair 30 Januari 2024. Di sini kita ke menu penjualan, terus ke penerimaan penjualan. Di sini terima darinya diisi mebel andalan Bank Mandiri IDR ya. Ini tanggal 16 Januari diganti 16 Januari 2024. Terus kita bakal ambil faktur ini, ambil, kita cek dulu. Bentar. Ini kita refresh dulu. Terus nanti kita bakalan ganti ini jadi cek giro. Ininya diganti jadi CG 989898. Salah. 989898. Nah, tanggal ceknya itu tanggal jatuh tempo yaitu 30 Januari 2024. Nah, kalau udah kita bisa simpan. Kalau udah kita bisa simpan. Dan ini kita simpan. Nah, lanjut ke transaksi tanggal 31 Januari 2024. Di sini perusahaan menerima pelunasan dari CV Solidayasa atas invoice tanggal 14 Januari 2024. Atas fakturnya itu. Terus pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri senilai selisih yang masih belum dibayar. Kan tadi masih bayar 26 juta. Ini ngelunasin sisanya. Ini kita ke penjualan, terus penerimaan penjualan. Habis itu pelanggannya Solidayasa. Kita ke tanggalnya dulu, tanggal 31/01/2024. Di sini kita bakalan ambil faktur yang ini, tanggal fakturnya 14 Januari kita ambil. Kan di sini lebih bayar ya. Jadi kita hitung dulu. Kita refresh. Nah, udah kebayar tuh. Di sini kita ganti jadi transfer bank. Kalau udah kita bisa simpan. Ya, kalau udah kita bisa simpan. Nah, kalau buat ngecek kita bisa klik garis tiga hijau ini. Nih, tadi yang udah kita bayar apa aja, ada di sini story-nya. Terus kalau udah kita tutup tab-nya. Nah, untuk fitur penjualan sendiri udah selesai ya. Nanti kita bakalan masuk ke fitur persediaan kas bank dan jurnal umum. Oke, kita di sini bisa masuk ke fitur berikutnya, yaitu fitur persediaan kas atau bank dan jurnal umum. Nah, di sini transaksi awal yaitu transaksi tanggal 16 Januari 2024. Di sini perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan, dan produk yang diberikan adalah lemari buku mahoni sebanyak 2 pieces. Bakalan dikeluarin dari gudang belakang. Nah, oleh karena itu bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini nantinya ke dalam akun beban pemasaran. Nah, info buatlah akun baru dengan informasi tipenya beban, tipe akunnya, terus kode perkiraannya 6104, nama akunnya beban pemasaran. Buat caranya nanti buat akun baru, terus kita ke buku besar, akun perkiraan, nanti tambahkan akun beban pemasaran di menu pengaturan preferensi akun perkiraan, lalu nanti kita penyesuaian persediaan. Nah, mungkin biar lebih jelasnya seperti berikut ini. Pertama kita bakalan masuk ke buku besar, terus kita ke akun perkiraan. Di sini kita pilih beban.
Terus kode perkiraannya ini kita isi 6104. Namanya itu beban pemasaran. Ya. Ini kalau misal belum ada ketentuannya di kode perkiraan pada modul, kita bisa pakai sub akun nanti. Ini kita bisa langsung simpan. Pastikan udah sesuai. Kode perkiraan kita tutup. Terus kita ke pencet menu pengaturan. Terus ke preferensi. Nah, sini kita cari akun perkiraan. Kita ke persediaan. Di sini kan akun penyesuaiannya ekuitas saldo awal. Ini kita tambahkan beban pemasaran. Mana beban pemasaran? Nah, ini kita tambahkan beban pemasaran. Lalu nanti kalau udah selesai, kita bakalan simpan. Diklik simpannya. Terus udah. Habis itu kita masuk ke persediaan yang lambangnya kayak troli ini. Terus kita ke penyesuaian persediaan. Nah, tadi kan tanggalnya tanggal 16. Jadi kita ganti 16/01/2024. Nah, di sini kita bakalan cari pilih barang. Karena belum ada barangnya. Ini kita pilih lemari buku mahoni. Ini isinya pengurangan. Di sini 2 pieces dari gudang belakang. Kita cek dulu ini ekuitas. Info lainnya kita ganti ya. Jadi beban pemasaran. Lemari buku mahoni udah. Kalau udah sesuai. Ini kita bisa langsung simpan aja. Oke, disimpan. Oke. Kita cek dulu. Apakah sudah benar? Nih, udah ada nih tanggal 16. Terus habis itu kita masuk ke transaksi tanggal 17 Januari 2024. Di sini perusahaan mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paketnya itu paket wow. Terus satuannya paket, harga paket promonya 1.800.000 per paketnya. Isinya itu 1 piece lemari display jati sama 1 piece meja kasir. Terus nanti PPN-nya ini 11%. Kita bakalan ke persediaan dulu. Terus kita ke barang dan jasa yang logonya ini. Nah, diisi nih nama barangnya itu paket wow. Oke, wow. Ini kita bisa tetap isi umum. Terus ini kita bakalan ganti grup karena nanti ada rincian grupnya, ada isi paketnya. Terus ini kita tambahkan satuan baru yaitu paket. Nah, kita klik ini. Terus habis itu ini kita uncheck list. Harga paketnya sesuai yang di soal, sekitar 800.000. Nah, buat rincian grupnya tadi ada lemari display jati. Nah, lemari display jati isinya 1 piece dan meja kasir. Ya, meja kasir. Banyak 1 piece juga. Nah, kita cek kalau udah aman ini. Oh ya, jangan sampai lupa PPN-nya ini diisi 11% ya. Hampir saja kelupaan. Kalau udah, kita bakalan simpan. Barang dan jasanya ditutup. Kita lalu ke transaksi tanggal 18 Januari 2024. Di sini pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket wow sebanyak 5 paket. Nah, pembayaran ini melalui kas IDR.
barang dikeluarkan dari gudang belakang. Nah, di sini notnya ke penjualan, faktur penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, buat langkah-langkahnya, kita bisa masuk ke fitur penjualan, di penjualan. Terus klik yang ini, ada logo ini, yang ada orang ini, faktur penjualan. Terus kita isi nih, diisi cari pilih barang ya. Ini tanggalnya dulu, jangan sampai lupa, 18 Januari 2024. Untuk pelanggannya itu tadi save pelanggan umum ya, jangan sampai salah. Terus ini kita isi paket wow, paket wow. Ini tadi kan mesannya 5 kuantitas ya, 5 kuantitas paket, jadi ini kita isi 5. Nah, kita di sini kita ubah dulu gudangnya, karena gudang depan stoknya 0, maka kita pakai gudang belakang. Habis itu kita ke menu info lainnya yang lambangnya I ini. Tanggal pengirimannya diisi tanggal 18 Januari 2024. Untuk pengirimannya sendiri ini dia pakai mobil box ya. Mobil box, terus udah. Kalau udah, nanti kita ke proses pembayaran. Mana ini? Alamatnya tidak bisa diisi. Kita ke proses pembayaran. Tunggu sebentar. Terus ini nanti kita ganti dulu tanggalnya jadi 18 Januari 2024. Ini diganti jadi kas IDR. Nah, untuk nilai pembayarannya sendiri ini kita refresh. Ini kita ganti tunai, sama aja sih sebenarnya, nggak usah diganti. Terus kalau udah, dipastikan dulu ini udah sesuai semua atau belum. Lalu kita bisa klik simpan. Oke. Kita masuk ke transaksi tanggal 19 Januari. Di sini perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk lemari buku Mahoni sebanyak 5 pieces. Dalam modifikasi ini ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp300.000 dan dialokasi sebagai akun beban operasional lainnya. Nah, di sini ada informasi barang dikeluarkan dari gudang belakang. Akun biaya pesanannya itu persediaan dalam proses. Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini, yaitu kategori barangnya lemari. Nama produknya itu lemari buku pesanan. Jenis barangnya itu persediaan, PP-nya 11%, dan harga jualnya Rp1.350.000. Nanti kita bakalan ke pekerjaan pesanan, terus persedia, ya, di persediaan itu. Nah, ini kita bisa ke persediaan. Pertamanya kita ke barang dan jasa dulu ya. Nama barangnya itu lemari buku pesanan. Lemari buku pesanan. Pesanan. Ini diganti pieces. Terus harga jual satuannya itu Rp1.350.000. Untuk pajaknya jangan sampai lupa kita isi 11%. Lain-lain sudah aman ya. Terus ini bisa kita simpan. Pastikan dulu udah sesuai semuanya. Kita klik simpan. Nah, kalau udah kita bakalan ke persediaan lagi.
Terus ke pekerjaan pesanan, ini kita tanggalnya dulu nih, tanggal tadi kan tanggal 19 ya. Ya, tanggal 19 Januari 2024. Di sini kita cari pilih barang. Ini kita isi lemari buku mahoni. Tadi pesanannya yaitu 5 pieces, kita lanjut. Terus habis itu akun perkiraannya beban operasional lain, tuh beban operasional lainnya ini diisi tadi Rp300.000 untuk biaya modifikasinya. Beban operasional lain udah, kita ke ini referensi ke info lainnya yang lambangnya I. Ini pelanggannya kita tambahkan pelanggan baru yaitu PT Swadaya Masyarakat. Kita klik iya, simpan. PT Swadaya Masyarakat udah. Terus ini akun pekerjaannya kita ganti jadi apa ya, persediaan dalam proses. Nah, ini tetap beban pokok penjualan. Kalau udah kita cek dulu, terus nanti kita bisa simpan. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang kita ke transaksi tanggal 20 Januari 2024. Di sini perusahaan menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan di tanggal 19 Januari 2024. Nanti bakalan diselesaikan ke produk berikut ini. Produknya itu lemari buku pesanan. Kuantitasnya 5, porsinya 100% dari gudang belakang dan pajaknya 11%. Nah, atas produk ini perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Swadaya Masyarakat. Nah, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi kita ke persediaan, kita ke penyelesaian pesanan, tanggalnya 20 Januari 2024, nomor pekerjaannya kita cari di kaca pembesar. Habis itu kita cari pilih barang atau jasa dan jasa. Kita klik lemari buku pesanan, kuantitasnya 5 pieces dan dari gudang belakang. Untuk info lain nggak ada yang perlu diubah. Habis itu kita ke simpan ya. Ini nggak ada yang perlu diambil, kita klik simpan ya. Habis disimpan, kita cek dulu penyelesaian pesanan apakah sudah benar. 20 Januari benar. Terus nanti kita ke menu penjualan, terus faktur penjualan. Ini kita pelanggannya masih sama, yaitu PT Swadaya, tanggalnya 20 Januari 2024. Kita bisa ke klik cari pilih barang atau jasa ini. Lalu kita pilih lemari buku pesanan, mana sih? Nah, ini lemari buku pesanan. Kita isi di sini, isi 5 pieces. Nah, alamatnya nggak bisa diisi. Tanggalnya diganti tanggal 20 Januari 2024. Pengirimannya pakai mobil box. Faktur mendahului pengiriman enggak. Dicek dulu, pastikan apakah sudah sesuai. Mari buku pesanan udah.
Kalau udah bisa kita klik simpan. Ya, klik simpan. Lalu kita tutup tab faktor penjualannya. Terus kita masuk ke tanggal 30 Januari 2024. Di sini perusahaan melakukan pembelian SGD Singapura dolar sebesar 250 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya admin sebesar 12.000 dan nantinya bakalan dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Nah, informasi nilai kursnya itu 10.050. Nah, nanti kita bakalan masuk ke kas dan bank terus ke transfer bank. Nah, kita ke kas dan bank terus transfer bank. Kita ganti tanggalnya jadi 30 Januari 2024. Nah, ini kita ganti 30 Januari 2024. Dari kas atau banknya itu Bank Mandiri DR ke kas banknya Mandiri SGD. Ini kursnya kita ganti jadi 10.050. Hasil transfernya itu 250 dolar Singapura. Nah, selisihnya ini nanti kita bakal masuk ke nilai transfer. Kita isi 2.512.500 rupiah. Nah, kan sudah sesuai. Nah, habis itu kita bakalan cek yang ini biaya transfer. Kita cari pilih akun perkiraan, terus beban lain-lain. Dibebankan ke bank pengirim, diisi biaya adminnya tadi 12.000 rupiah. Nah, kalau udah kita bisa langsung simpan. Pastikan dulu ini udah ditambahkan beban lain-lain dan biaya adminnya itu 12.000. Ini ditambahkan. Terus kita bisa klik simpan ya. Oke, kita kalau mau ngecek bisa di sini. Ada tuh. Terus kita ke tanggal 31 Januari 2024. Di sini perusahaan catatan bank, bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain. Bulan Januari 2024 yang diterima pada Bank Mandiri DR perusahaan senilai 150.000 rupiah. Nanti kita ke kas dan bank terus penerimaan. Nah, pertama kita ke kas dan bank, terus ke penerimaan. Kita input tanggalnya jangan sampai salah, 31 Januari 2024. Terus ke kas dan bank, kasnya itu kas atau banknya itu kita ganti jadi Bank Mandiri DR. Dari pilih akun perkiraan itu kita bisa pendapatan lain-lain. Mana nih pendapatan lain-lain? Pendapatan lain-lainnya itu sebesar 150.000 rupiah. Info lainnya nggak usah ditulis. Ini udah 150.000 rupiah. Keterangannya nggak ada sih. Udah. Pastikan udah benar. Terus kita simpan. Ya, kalau udah disimpan. Ini kita ke tanggal 31 Januari lagi, tapi transaksi yang lain. Di sini pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Bank Mandiri DR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp1.500.000. Nah, buat note-nya ini, kas dan bank, terus pembayaran. Kita ke kas dan bank, terus ke pembayaran. Habis itu cari pilih kas dan bank. Ini diisi Bank Mandiri DR. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2024. Ini kita dan cari pilih akun perkiraan biaya listrik. Aduh.
listrik. Nah, beban listrik ini kita isi Rp1.500.000. Kalau udah klik lanjut, terus kita ke catatan nih opsional sebenarnya, cuman biar lebih memudahkan aja. Beban listrik, air, dan telepon. Udah, kalau udah kita bisa klik simpan. Kita cek apakah sudah sesuai. Oke, sudah. Ini kita bisa masih sama sebenarnya, nggak usah tutup buku, tutup tabnya dulu. Kita ke pembayaran lagi, kas dan banknya masih pakai Bank Mandiri DR. Ini tanggal 31 Januari 2024. Ininya kita kan transaksinya 31 Januari. Pencatatan biaya cetak brosur dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran. Nah, pembayarannya pakai Bank Mandiri DR. Nilai yang dibayarkan Rp750.000. Kita kan tadi beban pemasaran. Ini berarti kita cari beban pemasaran. Mana beban pemasaran? Ini kita klik. Terus nilainya tuh Rp750.000. Oke, ini catatan opsional sebenarnya. Biaya cetak brosur. Brosur. Ya, kalau udah kita pastikan dulu apakah sudah sesuai. 750.000 beban pemasaran. Lalu kita bisa simpan. Oke, terus ini tanggal 31 Januari 2024 lagi. Perusahaan melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2023. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri DR. Nilai hutangnya sebesar Rp12.500.000. Langkahnya sebenarnya masih sama, bedanya itu akunnya hutang biaya ya. Ini kita bisa tutup atau kalau enggak ya kita ke kas dan bank, terus pembayaran, terus kas atau banknya nih Mandiri masih sama. Mandiri, Bank Mandiri DR, tanggalnya tanggal 31 Januari 2024. Nah, dari akun perkiraan di sini hutang biaya, mana hutang biaya 12.500.000. Di sini kita klik lanjut. Terus di sini masih opsional sebenarnya buat keterangannya, diisi aja nggak apa-apa atau enggak pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kita udah simpan ya. Kalau udah pastikan tanggalnya sesuai dan lainnya sesuai, kita simpan. Kalau mau ngecek bisa di daftar hijau ini. Kita sekarang udah tutup tab pembayarannya karena perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2024. Ini nanti bakal pakai fitur buku besar terus jurnal umum. Tapi sebelumnya kita ke menu daftar laporan dulu, daftar laporan, terus cari yang pajak, rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Ini dari tanggal 31 Januari 2023 sampai tanggal 31 tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, di sini ada informasi sebagai berikut. Nantinya bisa jadi bahan pertimbangan kita buat jurnal umum. Kita ke buku besar. Ini kalau mau ditutup nggak apa-apa, nggak juga opsional. Ini kita ke jurnal umum. Terus habis itu kita
tanggalnya nih, tanggal 31 Januari 2024. Akun perkiraannya tadi ada apa aja ini? PPN keluaran ya. PPN keluarannya tuh 12.034.000. Makanya kita isi PPN keluaran, salah. PPN keluaran. Ini kita isi senilai yang ada di laporan tadi, 12.034.000 ya, sudah di debit. Terus kita isi PPN masukan. Tadi PPN masukannya berapa? PPN masukannya itu 3.443.000. Kita ke jurnal umum lagi. Ini cari pilih akun perkiraan. PPN masukan 3.043.000. Kelebihan. Salah. 3.000. Nah, segini. Ini di kredit. Tadi ada PPN keluaran, PPN masukan, terus PPN lebih atau kurang bayar ya. Itu kita PPN ke PPN kurang bayar. Terus udah sini. Nah kan sudah sama ya. Kita laporan juga sudah sama. Ini kurang bayar karena ya gitulah. Terus ini kita bisa kasih keterangan di sini rekonsiliasi PPN. Lalu nanti kita simpan. Bisa kita simpan ya. Tanggalnya juga sudah sesuai. Nah, kita masuk ke transaksi lain. Tanggal 31 Januari 2024. Di sini pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2023. Di sini ke buku besar dan jurnal umum. Tapi sebelumnya kita ngecek dulu, yaitu ke daftar laporan lagi. Terus habis itu kita ngecek mana ya, indeks kontrol, neraca indeks kontrol. Ini kita isi tanggal 31 Januari 2024. Nah, ini kan asuransi dibayar di mukanya itu 48 juta. Nantinya bakalan dibagi 12. Jadi nanti 4 juta masing-masing. Nah, kita ke menu penjualan. Sorry. Ke menu masih tadi buku besar, jurnal umum. Terus habis itu kita ganti tanggalnya, yaitu jadi tanggal 31 Januari 2024. Cari pilih akun perkiraan, itu di ini beban asuransi, mana beban asuransi, mana beban asuransi. Ini diisi 4 juta rupiah. Pelanggannya nggak usah ya. Terus asuransi dibayar di muka, sama juga 4 juta rupiah. Buat ini opsional sebenarnya, biaya asuransi ya. Ini kita biaya asuransi. Terus nanti kita simpan, pastikan sudah sesuai semuanya. Kita simpan. Kalau mau ngecek bisa di daftar hijau.
Sini tuh jurnal umum, daftar laporan sudah. Nah, kalau udah tanggal 31 Januari 2024, melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Informasi kursnya itu 10.050. Kita ke perusahaan yang lambangnya gedung ini, terus proses akhir bulan yang lambangnya ada tulisan N-nya itu. Habis itu kita cek dulu apakah sebelumnya sudah melakukan. Oh ya sudah. Kita ke tahun 2024, bulannya Januari. SGD-nya pastikan 10.050. Kalau udah bisa kita klik simpan. Sebentar, tunggu dulu. Nah, kalau mau ngecek, kita bisa ke daftar laporan, neraca indeks kontrol, tanggalnya 31 Januari 2024. Kita cek. Oke. Oke, di sini neraca indeks kontrolnya, kan tadi ada soal tuh. Soalnya itu berapakah nilai penjualan perusahaan pada laporan laba rugi. Berarti kalau mau ngecek laba rugi ke daftar laporan lagi, keuangan, laba rugi standar dari tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Mata uangnya Indonesian rupiah aja. Nah, buat nilai penjualan perusahaan pada laporan laba rugi, di sini jumlah pendapatannya itu 109.400.000. Terus nilai laba bersihnya itu kita bisa cek di neraca indeks kontrol, di laba rugi standar. Ini laba bersihnya 12.965.916,67 rupiah. Nah, sini ada soal lagi, berapakah nilai jumlah aset tidak lancar pada laporan neraca perusahaan per 31 Januari 2024. Di sini kita bisa lihat indeks kontrol, aset tidak lancarnya itu senilai 1.211.776.666,67 rupiah. Nah, ada pertanyaan lagi, persediaan barangnya berapa? Persediaan jumlahnya itu 64.900.000. Nah, untuk jumlah kas dan setara kasnya pada soal berikutnya itu sebesar 610.478.000 rupiah. Ini kalau perlu bisa kita ekspor ya, kita bisa unduh. Ini juga kita bisa unduh, kita PDF ya. Kalau sudah semuanya, mungkin ini sudah selesai ya. Sekian penyampaian video tutorial mengerjakan modul PT Mebel Makmur Jaya dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.